Yang pertama, limit permanen. Limit yang bersifat tetap dan tanpa batas waktu. Nah, limit ini biasanya ditetapkan dari awal kita mendaftar Shopee PayLater. Suatu saat, limit permanen ini akan bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Hai semua, kembali lagi di Ulfa Reres, tempatnya berbagi tutorial, tips, dan review. Kali ini aku mau berbagi tips atau mau berbagi tutorial cara menambahkan limit Shopee PayLater. Apa sih Shopee PayLater itu? Shopee PayLater adalah salah satu sistem kredit ketika kalian mau berbelanja di Shopee. Untuk menggunakan Shopee PayLater, aku sudah upload video sebelumnya. Link videonya sudah aku cantumkan di deskripsi box ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, sekarang aku mau tunjukin tutorialnya. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke akun sosial media kalian supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Ini dia tutorialnya sekaligus pembahasan tentang Shopee PayLater. Kalian bisa lihat penjelasannya itu di aplikasi Shopee-nya ya. Kita klik di bagian rincian. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu 8.300.000 ini adalah limit Shopee PayLater yang aku punya. Nanti pembahasannya 8.300.000 ini itu sudah dibagi dalam 3 kategori ya. Mari kita simak pembahasannya. Klik lebih lanjut. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi, total limit yang kita punya itu dibagi 3 bagian ya. Tipe limit. Total kredit. Limit dibayarkan untuk metode beli sekarang, bayar nanti, dan atau cicilan dengan SPayLater. Jadi limit ini bisa digunakan hanya untuk cicilan dengan SPayLater. Dalam arti, SPayLater ini adalah alat untuk bertransaksi secara kredit melalui aplikasi Shopee ketika kita mau belanja di Shopee. Nah, terbagi dalam 3 limit ya. Yang pertama, limit permanen. Limit yang bersifat tetap dan tanpa batas waktu. Nah, limit ini biasanya ditetapkan dari awal kita mendaftar Shopee PayLater. Suatu saat, limit permanen ini akan bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Tonton videonya sampai selesai ya, biar nggak salah paham. Aku akan jelaskan satu persatu dulu dari atas supaya lebih jelas. Yang kedua, limit sementara. Limit tambahan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Nah, aku pernah mendapatkan 500 limit sementara, 500.000 limit sementara itu ketika ada promo Shopee PayLater. Jadi waktu itu kalau nggak salah jangka waktunya adalah 1 bulan. Tadinya itu limit permanenku hanya ada 5 juta kalau nggak salah. Lalu ditambahkan dengan limit sementara 500.000, jadi 5.500.000. Sebulan kemudian ada pemberitahuan masuk bahwa limit sementaranya itu telah hangus. Jadi ada jangka waktunya gitu. Limit yang ketiga adalah limit cicilan. Nah, ini yang terbaru ya. Kalau yang cicilan ini sebenarnya aku kurang paham karena ini baru banget aku tahu. Limit pembayaran khusus metode cicilan. Selanjutnya simulasi limit. Nah, ini contohnya ya.
Contoh total kredit 10 juta. Limit permanennya 7.500.000. Lalu limit sementaranya 500. Limit cicilannya 2 juta. Jadi totalnya itu ada 10 juta. Jadi dibagi-bagi gitu. Kalau yang limit yang aku punya tadi itu sekitar berapa ya tadi? 8.300.000 ya. Itu tidak termasuk dengan limit sementara karena sedang tidak ada promo atau pemberitahuan limit sementara. Nah, ini penjelasannya. Limit permanen dapat digunakan untuk pembayaran metode beli sekarang bayar nanti atau cicilan berlaku jika limit cicilan sudah habis. Oh, begini ya. Jadi limit cicilan ini, yang ketiga ini nih, yang tadi yang terbaru, itu dihabiskan dulu, baru nanti limit permanen akan mengganti atau dilanjutkan oleh limit permanen gitu. Kalau misalkan limit cicilannya sudah habis. Gitu ternyata. Limit sementara hanya tersedia di waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau yang limit sementara ini sudah aku jelaskan di sebelumnya. Karena aku sudah berpengalaman, jadi aku sudah tahu betul limit sementara itu seperti apa. Dan yang ketiga, limit cicilan hanya dapat digunakan untuk pembayaran metode cicilan. Jadi untuk metode ShopeePayLater ini ada dua. Ada yang langsung bayar nanti, jadi satu kali bayar aja. Ada juga cicilan. Cicilan ini terbagi 3 kali bayar, 6 kali bayar, dan 12 kali bayar. Nah, untuk limit cicilan ini digunakan untuk yang 3, 6, dan 12 kali bayar. Gitu. Terus pembahasan selanjutnya, ketentuan penggunaan limit. Yang pertama, apa yang terjadi jika jumlah pembayaran melebihi limit ShopeePayLater? Jika pembayaran melebihi limit permanen atau limit sementara, kamu bisa menggabungkan pembayaran dengan metode lainnya atau melunasinya dengan pembayaran metode yang lain, misalkan dengan m-banking atau membayar dengan membayar di minimarket, seperti itu. Khusus pembayaran dengan metode cicilan, limit cicilan akan dikurangi terlebih dahulu. Namun jika pembayaran telah melebihi limit cicilan atau limit cicilan sudah habis, pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan limit kredit, limit permanen, atau limit sementara. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, jadi limit cicilan ini akan digunakan terlebih dahulu. Jika limit cicilannya sudah habis, bisa menggunakan limit permanen atau limit sementara, seperti itu. Selanjutnya, apakah cara pembayaran tagihan berbeda untuk setiap tipe limit ShopeePayLater? Tidak ada perbedaan ya, caranya sama semua. Baik itu tagihan untuk cicilan atau tagihan untuk bayar nanti alias satu kali bayar. Selanjutnya, bisakah saya meminta tambahan limit ShopeePayLater? Nah, ini dia pembahasannya. Bisa nggak sih ShopeePayLater itu kita tambah? Saat ini kami tidak melayani permohonan kenaikan limit ShopeePayLater. Jika ingin meningkatkan limit, pengguna dianjurkan untuk meningkatkan penggunaan SPayLater dan membayar tagihan tepat waktu. Nah, jadi kalau ada yang mau menambahkan limit ShopeePayLater, harus menggunakan ShopeePayLater ini dengan tepat. Misalnya, tidak boleh melebihi jangka waktu alias kalian kena denda gitu karena melewati jangka waktu, itu nggak boleh. Nanti kalian akan susah dapat limit ShopeePayLater yang lebih, itu susah menambahkannya.
sepengalaman aku, waktu pertama kali daftar Shopee Paylater, limitnya itu baru 250.000. Karena aku nggak pernah sama sekali sampai detik ini pun, alhamdulillah nggak pernah sama sekali telat bayar. Jadi kalau kalian masuk atau bayar di tanggal 6 itu sudah mengenai denda gitu. Jadi intinya kalau kalian mau Shopee Paylaternya itu nambah, harus tepat waktu ya bayarnya. Terus harus continue, harus sering-sering menggunakan Shopee Paylaternya. Nah, ini aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar. Kalau ada yang mau request dibuatkan tutorial apa atau ada permasalahan apa di dalam Shopee Paylater atau aplikasi Shopee, bisa tolong tulis di komentar ya. Nanti insya Allah akan aku buatkan video selanjutnya. Nah, itu dia tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau request dibuatkan video apa lagi, kalian bisa tulis di komentar. Thanks for watching.